Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sadikin dengan NIM 1904010085. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai utang luar negeri. Jadi utang luar negeri adalah suatu total utang negara yang diperoleh dari kreditor di luar dari negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat diperoleh dari penerimaan pemerintah, perusahaan, atau perseorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Jadi dampak positif dan negatif yang mengajukan pinjaman ke luar negeri. Dampak positifnya itu dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan domestik dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Beberapa dampak positif yang mengajukan pinjaman ke luar negeri yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang. Yang kedua, menutupi kekurangan anggaran. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan bilateral. Yang keempat, sebagai bentuk pengakuan negara lain. Nah, dampak negatifnya dari utang luar negeri yaitu timbulnya krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Pembagian akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Contohnya seperti cicilan bunga yang semakin memberatkan perekonomian negara seperti di Indonesia, karena utang luar negeri negara Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Adapun beberapa dampak negatif utang luar negeri yaitu yang pertama, membebani APBN. Yang kedua, mengalihkan subsidi untuk bayar utang. Yang ketiga, menyebabkan ketergantungan dengan negara lain. Adapun bentuk-bentuk pinjaman luar negeri. Bentuk pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek, antara lain sumber dananya, yaitu bila dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development, dan ADB atau Islamic Development Bank atau IDB. Yang kedua, pinjaman bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang bergabung dalam CGI ataupun antar negara secara langsung atau intergovernment. Yang ketiga, pinjaman sindikasi, yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan untuk bank LKBB atau internasional. Dari segi persyaratannya, bila dilihat dari segi persyaratannya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pinjaman lunak atau konvensional loan, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari negara-negara yang bergabung dalam kerangka CGI maupun non-CGI. Purchase, installment, sale, atau arrangement, biasa disebut dengan PISA, yaitu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan leasing untuk pembiayaan proyek pembangunan tertentu yang dituangkan dalam bentuk persetujuan jual beli dengan pembayaran angsuran. Besarnya pinjaman PISA adalah 100% dari nilai proyek.